Alhamdulillahilladzi nawara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tusrihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha subu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlal kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an mali min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haibail kiram jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kata yang paling indah terucap dari lisan kita di hari yang penuh dengan keberkahan ini selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menghamparkan bumi ini beserta isinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menaburkan bintang-bintang di angkasa. Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Allah memberikan kita kesempatan, kemampuan, kekuatan untuk sama-sama melaksanakan salah satu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan segala amal soleh kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'a salam tercurah keharibaan Imamul Anbiya, Sayyidul Asfiya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang agung, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Haibail kiram jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini khatib berwasiat, marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sesungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana Zuhur ulama menyatakan, al-imtisarul awamirillah wajtinabu nawahi, dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat dan semampu kita, baik dalam keadaan kita sendiri ataupun dalam keadaan kita berjamaah, baik dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita, maka senantiasa kita laksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita
yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sejatinya segala sesuatu, baik itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kebaikan kita. Satu ketika Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat, beliau sampaikan kalam-kalam mutiara indahnya. Beliau katakan di antara para sahabat, man ta'uzuhani haula'il kalimah faya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Wahai sahabatku sekalian, adakah di antara kalian yang ingin mendapatkan nasihat dariku, kata baginda Rasulullah. Kalau kalian sudah mendapatkan nasihat ini, kemudian kalian amalkan. Setelah kalian amalkan, sampaikan kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain, agar orang lain dapat mengetahui dan kemudian mengamalkan apa yang telah dahulu kita ketahui dan kita amalkan. Apa di antara kalam-kalam mulianya Rasulullah yang sampai saat ini sampai kepada kita? Beliau sampaikan di antara para sahabat saat itu, ittaqil maharim takun abadan nas. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, agar engkau bisa menjadi ahli ibadah. Karena itu guru-guru kita mengajarkan, ilmu kita dikatakan sempurna jamaah sekalian, bukan hanya saat kita belajar saja, bukan hanya saat kita mengamalkan saja. Terlebih dari itu, ketika kita sudah belajar, kita mengamalkan, tugas kita selanjutnya adalah menyampaikan agar orang lain dapat mengetahui dan kemudian mengamalkan apa yang terlebih dahulu kita ketahui dan kita amalkan. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap insan, setiap manusia pasti ingin menjadi orang-orang yang terbaik. Baik itu dalam lingkungan keluarga, di antara para saudara yang ada di lingkungan keluarga tersebut, dia ingin menjadi yang terbaik. Dalam lingkungan perkantoran, dalam lingkungan kerja, pasti seseorang juga ingin mendapatkan prestasi yang terbaik. Dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan politik dan sebagainya. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia yang terbaik? Golongan-golongan yang mendapatkan predikat sebaik-baik manusia menurut Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, bahkan beliau menjadi suri tauladan kita agar kita bisa menjadi insan, manusia yang terbaik. Lantas kemudian siapa golongan manusia yang terbaik dalam pandangan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang di antara kalian yang ingin belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah pembeda mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran adalah pedoman yang bisa menghantarkan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau pelajaran dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu kita, maka sudah sejatinya sebagai rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luangkan waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Bahkan dikatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang terbaik, yang senantiasa mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua, orang yang terbaik dalam pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Karena itu kita semua berharap dan kita beringinan untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh. Siapa orang yang saleh? Al-Imam Al-Jurjani mendefinisikan makna saleh. Beliau katakan al-qaimu bi hukukillah wa hukuki halqi. Orang yang soleh adalah baik hubungannya kepada Allah, baik juga hubungannya kepada manusia, dan tidak bisa dipisahkan di antara satu kedua daripada ciri-ciri orang yang baik dalam pandangan Al-Imam Al-Jurjani. Ada orang yang baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada manusia, bukan dikatakan orang yang soleh. Sebaliknya, ada orang yang baik terhadap manusia, tapi enggan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bukan tergolong orang yang saleh. Jadi makna saleh, orang yang baik adalah senantiasa ia menjaga hubungannya kepada Allah dan juga menjalin hubungannya kepada manusia. Satu ketika jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, saat itu beliau disambut oleh para sahabat. Ada sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, yang kemudian saat itu jamaah Jumat rahimakumullah, ada seorang pimpinan Quraisy yang bernama Abu Yusuf. Beliau katakan, aku ingin dekat, aku ingin melihat bagaimana rupa wajah Muhammad bin Abdullah yang akan disambut oleh sahabat-sahabatnya di kota Yasrib. Abu Yusuf saat itu ahli dalam kitab Taurat. Ia sudah mengetahui bagaimana ciri Nabi akhir zaman, yang kemudian ketika Rasulullah datang ke kota Yasrib, yang kemudian diberi nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, ada kalimat-kalimat indah yang Rasulullah sampaikan, sampai akhirnya Abu Yusuf masuk ke dalam agama Islam dan namanya diganti menjadi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hadis yang akan sama-sama kita bacakan ini, jalur sanadnya dari sahabat Abdullah bin Salam. Beliau katakan, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia sampai di kota Yasrib, beliau katakan kepada penduduk, beliau katakan kepada sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, yang menjadi pelajaran untuk kita bersama agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah mengajarkan kita melalui para sahabat. Beliau katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian, wa at'imut ta'am, salinglah engkau berbagi apa yang Allah amanahkan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita saling berbagi, terkhusus kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita. Wa at'imut ta'am wasilul arham, sambung tali silaturahim, jalin tali persaudaraan. Wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Dan Rasulullah sampaikan, laksanakan salat
Bangunlah di waktu malam hari ketika manusia terlelap tidur sebagai totalitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah berikan kabar gembira, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa golongan manusia yang terbaik? Rasulullah katakan dalam sabdanya yang lain, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan akulah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kita yang saat ini mencari nafkah, kita niatkan tujuan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita mulai dengan kalam bismillahirrahmanirrahim. Selepas kita melakukan aktivitas, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang tadinya barangkali kita hanya melihat itu adalah urusan dunia, pekerjaan dunia, tapi bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita, segala aktivitas kita niatkan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua menjadi golongan orang-orang yang terbaik, yang di mana waktu kita, usia, umur kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ibadah kita sedikit, amal kita sedikit, tapi kalau semua itu kita lakukan, kita niatkan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah amalan-amalan dunia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla ila hafathumul malaikah wa ghaziyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Termasuk pada kesempatan siang hari ini, duduknya kita, kumpulnya kita, pada mudah-mudahan segala niat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan ketenangan, Allah membukakan pintu kasih sayangnya untuk kita, dan mudah-mudahan segala hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal Ghafurur Rahim.